Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 171. Kenali nasibmu, jangan impulsif. Petik 2. Kenali nasibmu, berhenti. Petik 2. Ketika panggilan Huang Tingjun dan Zhang Quan terdengar, Stephen Lin sudah bergegas menuju puluhan orang di depannya. Huang Tingjun dan Zhang Quan bergegas maju bersama, tetapi sebelum mereka bergegas beberapa langkah, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Dengan tangan kosong, Stephen Lin bergegas ke lusinan pria bersenjata, seperti harimau memasuki sekawanan domba. Pukulan dan tendangannya sangat sederhana dan bersahaja, tetapi mereka memiliki daya mematikan yang sangat menakutkan. Dengan setiap pukulan, seseorang terbang terbalik, dan kemudian merobohkan orang di belakang mereka. Semua orang mencoba mengepung Stephen Lin, dan kemudian membunuh Stephen Lin dengan meretas guru dan ayahnya sampai mati, tetapi Stephen Lin seringkali hanya membutuhkan penghindaran untuk melarikan diri dari pengepungan, dan kemudian terus membunuh 3 atau 5 orang dengan satu pukulan. Lusinan orang jatuh 3 atau 5 dalam sekejap mata, dan jatuh 3 atau 5 dalam sekejap mata, dan mereka tidak bisa bertahan beberapa kedipan mata. Pisau kontrol terus jatuh ke tanah, membuat suara dentang. Suara-suara ini terus memukul saraf rapuh Zhang Quan dan Huang Tingjun, membuat tubuh mereka tegang. Akhirnya, orang terakhir jatuh. Dengan Stephen Lin sebagai pusatnya, itu menyebar, dan lusinan orang berbaring miring. Stephen Lin menjabat tangannya, meludah ke tanah, dan berkata, "Sial, itu benar-benar tidak layak untuk dikalahkan." Petik 2. Huang Tingjun dan Zhang Quan bergegas maju. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak terluka?" Keduanya bertanya. "Bagaimana mungkin? Saya bisa memukul 101 sekaligus, bagaimana saya bisa terluka?" Stephen Lin menyeringai, matanya masih mabuk. "Mengetahui nasibmu, kamu setidaknya memiliki kekuatan tempur dari prajurit tingkat 9, kan?" kata Zhang Quan. "Kasihan, hampir cegukan." Stephen Lin berkata, "Cegukan lagi," lalu memeluk Zhang Quan dan berkata kepada Huang Tingjun, "Katakan padamu, di masa depan, jika ada sesuatu yang harus diselesaikan denganku, tahukah kamu?" "Mengerti." Zhang Quan dan Huang Tingjun saling memandang dan mengangguk bersama. Malam ini, mereka dapat dianggap memiliki pemahaman baru tentang Stephen Lin. Stephen Lin tidak hanya kaya, tetapi juga sangat pandai bertarung. Akhirnya, ketiganya naik taksi bersama dan meninggalkan pesona Oriental. Pertempuran malam ini ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh kota Rongjin. Kota Rongjin, di suatu tempat. "Maksudmu, para jenderal elit yang kamu kirim kepadamu semuanya dikalahkan oleh Stephen Lin sendirian?" Seorang pria kuat dengan bekas luka di wajahnya bertanya dengan muram. Seorang pria kurus berdiri di depan pria yang terluka itu dan mengangguk, dan berkata, "Dia menjatuhkan mereka semua sendirian." Petik 2. Aku sekarang tahu mengapa pria yang sandau itu dibunuh oleh Stephen Lin. Pria yang terluka itu dengan mencibir, dia berkata, "Untuk dapat mengalahkan begitu banyak bawahanmu sendirian, kekuatannya setidaknya di atas seorang seniman bela diri peringkat 9, dan bahkan mungkin seorang seniman bela diri peringkat pertama." Stephen Lin bersembunyi cukup dalam, jadi tidak bertanya-tanya bahwa dia berani datang sendiri. Kota Rongjin. Petik 2. "Bos, rencana untuk menyingkirkan Stephen Lin atas nama Hu Han sepertinya tidak berhasil," kata pria kurus itu. "Jika tidak berhasil, ubah metodenya. Jangan khawatir, tunggu Shen Hongyue mengambil tindakan. Jika Anda memikirkannya, Shen Hongyue seharusnya ingin membunuh Stephen Lin lebih dari saya," kata pria yang terluka itu. "Ya." Petik 2. Sebuah hotel. "Apa katamu? Mobil paparazi ditabrak seseorang, dan orang itu dipukuli." Lu Ming tercengang saat menerima telepon dari Mei Feng. "Ya, saya bertemu sekelompok bajingan,
dan mereka melarikan diri setelah memukul seseorang, tetapi paparazzi tidak mengambil gambar apapun, kata Mei Feng. Bajingan, hal semacam ini terjadi. Lu Ming berkata dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mei Feng. Apakah kamu tidak memiliki prestise ibu Yao Jing? Tetap berhubungan, kata Lu Ming. Oke. Di Hotel Hilton, Stephen Lin dikirim ke pintu kamar oleh Huang Tingjun dan Zhang Quan. Huang Tingjun mengetuk pintu, dan tidak butuh waktu lama bagi Yao Jing untuk membuka pintu. Kakak ipar, kamu minum terlalu banyak, kata Huang Tingjun. Serahkan padaku. Yao Jing berkata, mendukung Stephen Lin, lalu berkata kepada Huang Tingjun dan Zhang Quan, kamu kembali dulu. Petik 2. Oke, kalau begitu tolong jaga Stephen, kita pergi dulu. Zhang Quan berkata, dan pergi bersama Huang Tingjun. Yao Jing menutup pintu, membantu Stephen Lin ke ruang tamu, dan kemudian meletakkan Stephen Lin di sofa. Wajah Stephen Lin memerah, matanya terpejam, napasnya agak berat, dan sepertinya dia benar-benar minum terlalu banyak. Yao Jing hendak memutar handuk untuk memberi wajah Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tiba-tiba berkata, jangan repot-repot, kamu bisa tidur. Petik 2. Yao Jing tertegun sejenak dan bertanya, apakah kamu mabuk? Mabuk, tapi tetap terjaga. Stephen Lin membuka matanya, ada sedikit merah di matanya, tapi dia sangat terjaga. Mabuk, bangun lagi. Yao Jing tidak bisa memahami keadaan ini. Stephen Lin tersenyum, meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan berkata, saya sangat senang di malam hari. Petik 2. Saya dapat melihat bahwa Anda jarang minum di masa lalu, saya akan pergi dan memutar handuk untuk Anda. Bau alkohol dan keringat ada di sekujur tubuhmu, rasanya. Kata Yao Jing. Aku akan mandi sebentar, kata Stephen Lin. Oh. Yao Jing mengangguk. Duduklah, kata Stephen Lin. Yao Jing duduk di sofa di sebelahnya. Duduk di sini. Stephen Lin menepuk kursi di sebelah kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, tekan kepalaku, itu sedikit sakit. Petik 2. Oh. Yao Jing bangkit dan berjalan ke kepala Stephen Lin dan duduk, lalu dia mengulurkan tangannya dan menekannya perlahan di kepala Stephen Lin. Apa yang aku katakan tentang saudaramu hari ini sebenarnya untukmu, kata Stephen Lin tiba-tiba. Tangan Yao Jing berhenti sebentar. Masuk akal bahwa terserah Anda bagaimana Anda menghabiskan uang Anda, tapi terserah Anda untuk membantu saudara ipar Anda sampai akhir. Saya lebih suka Anda menggunakan uang yang Anda hasilkan untuk membeli beberapa tas dan pakaian. Stephen Lin berkata dengan mata tertutup. Yao Jing menghentikan apa yang dia lakukan, dan setelah hening sejenak, dia berkata, kamu sudah tahu. Kamu dan aku sama-sama tahu apa itu cuying. Kakakmu telah bersamanya begitu lama, dan itu hanya diberikan oleh keluargamu. Bagaimana biaya hidup yang sedikit itu mungkin? Saya kira uang sedikit itu tidak cukup bahkan untuk makan di luar. Jika Anda seorang saudara perempuan, dapat dimengerti untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara laki-laki Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa Cuying adalah pacar saudara laki-lakimu, bukan milikmu. Pacar, kata Stephen Lin. Ya. Petik 2. Dan soal kamu membantu saudaramu melunasi pinjaman online. Akan ada pinjaman online kedua jika kamu membayarnya kembali sekali, dan dia akan memintamu untuk membayarnya kembali untuk kedua kalinya. Di sana tuntutannya tidak ada habisnya, terutama ketika orang ini menerima tuntutannya begitu saja, tuntutannya akan semakin tak terbatas, kata Stephen Lin. Kamu menyelidikiku, Yao Jing bertanya. Saya harus tahu dengan jelas apa yang dilakukan setiap orang penting di sekitar saya setiap hari. Mungkin ini akan membuat Anda merasa bahwa privasi Anda dilanggar, tetapi saya harus melakukannya, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak lelah? Tanya Yao Jing. Lelah. Dari hari saya didorong ke bawah hingga saat ini, saya belum memiliki hari relaksasi yang nyata. Kelelahan telah menjadi kebiasaan dan menjadikan saya siapa saya sekarang, kata Stephen Lin.
Aku tidak akan memberi kakakku uang lagi, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin membuat suara samar dengan suara sengau, dan kemudian berhenti berbicara. Yao Jing menghela nafas dan menatap Stephen Lin yang sepertinya tertidur. Sebelumnya, dia pikir itu adalah orang yang tidak berguna. Baru-baru ini, dia pikir ini adalah pahlawan yang ambisius. Sekarang, dia semakin bingung tentang orang seperti apa orang ini di depannya. Stephen Lin sepertinya dikaburkan oleh kabut, apalagi melihat pikirannya dengan jelas. Yao Jing merasa sedikit kabur bahkan tentang penampilannya. Ketika Yao Jing bangun keesokan harinya, Stephen Lin sudah pergi. Stephen Lin meninggalkan pesan untuk Yao Jing, mengatakan bahwa dia akan bermain golf dengan seseorang, dan dia mungkin tidak akan kembali sampai sore. Yao Jing sedang duduk di tempat tidur, memandangi tempat tidur besar di bawahnya, memandangi kamar besar seharga ribuan dolar semalam, dan tiba-tiba merasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menemukan bahwa meskipun sudah menikah selama 4 tahun, dia masih sendirian. Untuk beberapa alasan, air mata mengaburkan mata Yao Jing. Di sisi lain, di lapangan golf di pinggiran kota Rongjin, Stephen Lin memukul bola sangat jauh dengan ayunan yang indah. "Kamu nak, kamu benar-benar terlihat baik." Seorang pria berusia 60-an di samping Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Pria ini tingginya sekitar 1,75 meter, tidak tinggi, dengan tubuh yang kaya dan rambut yang sangat hitam, yang dicat hitam pada pandangan pertama. Dari kelihatannya, ini adalah orang biasa. Namun, ada kekuatan tersembunyi pada pria ini, meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya. "Aku adalah keajaiban golf yang unik," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Kamu benar-benar tidak rendah hati sama sekali." Orang dahulu mengatakannya dengan baik, kerendahan hati membuat orang maju. Kata pria itu, kerendahan hati adalah paspor untuk kemunafikan. Saya akan memiliki banyak hal dalam hidup saya, tetapi kerendahan hati ini tidak dapat dipelajari, tidak mungkin, orang-orang begitu nyata, kata Stephen Lin tanpa daya. Lihat, Sekretaris Lee, lihat betapa suksesnya penjahat ini. Kata pria itu kepada seorang pemuda di sampingnya. Pria muda itu mengangguk sambil tersenyum, dan mengintip Stephen Lin dengan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang muda yang bisa berbicara dan tertawa sejajar dengan pemimpinnya, dan tidak ada seorang pun di seluruh provinsi yang bisa melakukannya. Bagaimana asal-muasal pemuda ini, dan apakah dia mengetahui jati dirinya sebagai seorang pemimpin? "Zhou tua, pergi lebih cepat," Stephen Lin berkata kepada lelaki tua itu sambil berjalan ke arah bola terbang keluar. "Akhir-akhir ini banyak hujan, dan saya menderita penyakit lutut lagi. Saya tidak bisa berjalan cepat. Anda berjalan perlahan, Anda tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda." Pria tua bernama Lao Zhou berkata dengan tidak puas. "Oh, kamu bilang itu kebetulan, kan?" Stephen Lin berjalan di depan Lao Zhou sambil tersenyum. "Apa yang terjadi?" Lao Zhou bertanya. "Saya baru saja meminta plester dari seorang dokter tua Tiongkok beberapa waktu lalu untuk mengobati masalah persendian. Saya baru membawanya kepada Anda hari ini. Anda mengatakan itu kebetulan." Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan plester dari sakunya. Kotak kecil itu diserahkan kepada Lao Zhou. Lao Zhou mengambil kotak itu dan membukanya, dan aroma muski keluar dari kotak itu. Sebuah kubus hitam yang tidak diketahui ditempatkan di tengah kotak. "Kamu nak, kamu punya hati." Lao Zhou tersenyum, menutup kotak itu, dan menyerahkannya kepada Sekretaris Li di sampingnya. Sekretaris Li mengambil kotak itu, dan kejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan lebih jauh. Pemimpin lama selalu jujur dan tidak pernah menerima apapun, bahkan makanan khas lokal yang dibawa oleh beberapa rekan desa. Sekarang dia telah menerima pemuda ini secara alami. Hal-hal, semua jenis tindakan semuanya menguraikan fakta seperti itu.
Pemuda di depannya bukan manusia biasa. Bab 172. Kota Rongjin, sebuah hotel. Sinar matahari masuk melalui jendela. Yao An membuka matanya. Rasa sakit yang kuat muncul di kepalanya, disertai dengan semburan pusing. Yao An mau tidak mau berteriak, lalu duduk. Dia sekarang berada di ruangan yang tidak dikenalnya. Yao An samar-samar ingat bahwa setelah minum terlalu banyak tadi malam, dia datang ke lantai bawah hotel ini sendirian, dan membuka kamar. Yao An bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar jendela ada jalan bar, di antaranya adalah bar bernama Space, yang dia mainkan dengan Cu Ying tadi malam. Selain Cu Ying, ada beberapa teman Cu Ying tadi malam. Yao An samar-samar ingat bahwa teman-teman Cu Ying itu mengatakan mereka ingin minum anggur asing, dan kemudian dia membeli banyak anggur asing. Cu Ying sangat senang dan bahkan menciumnya diam-diam. Ini adalah kontak intim yang langka antara dua orang yang sedang jatuh cinta sejauh ini. Yao An mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, sepertinya suhu bibir dan gigi Cu Ying masih ada. Wajah Yao An menunjukkan senyum kecanduan, dan sakit kepala serta pusing tampaknya hilang saat ini. Pada saat ini, Yao An tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka perangkat lunak pinjaman online. Ya Tuhan, Yao An menutupi dahinya tanpa daya saat dia melihat lebih dari 10.000 hutang dalam perangkat lunak. Harganya lebih dari 10.000 tadi malam. Yao An tidak bisa menahan diri untuk bergumam, dan kemudian membuka WeChat dan mengirim pesan ke Yao Jing. Kakak, tolong. Di sisi lain, di lapangan golf di pinggiran kota Rongjin. Stadion ini sangat besar, dan menganut sistem keanggotaan. Umumnya yang bisa masuk ke stadion untuk bermain adalah beberapa orang dengan status terhormat. Hari ini, Chu Songtian juga ada di sini, tetapi, dengan kekayaan bersih puluhan miliar, dia hanya pendamping. Orang yang meminta Chu Songtian untuk menemaninya adalah seorang pria dari provinsi bernama Li Sanfeng. Dia suka bermain golf di hari kerja. Untuk merawat pria ini dengan baik, Chu Songtian membeli peralatan golf secara khusus dan meminta Li Sanfeng setiap saat. Sebentar, bermain dengan angin. Meskipun Chu Songtian sama sekali tidak menyukai golf, dia tetap menemaninya dengan sepenuh hati. Chu kecil, ini seperti bermain golf. Pada awalnya, Anda harus bergegas ke depan dengan keras. Semakin dekat dengan kesuksesan, semakin Anda harus berhati-hati. Setelah Li Sanfeng melakukan pukulan yang bagus, dia terbang ke arah bola. Kata sambil berjalan ke arah. Ya, saya akan menyimpan kata-kata pemimpin di hati saya. Chu Songtian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Chu Songtian tidak bisa melihat sedikit kesombongan ketika dia menghadapi keluarga Zhou Yanqiu sebelumnya, dan beberapa hanya menyanjung. Untuk dapat membuat seseorang bernilai puluhan miliar begitu menyanjung, identitas Li Sanfeng dapat dibayangkan, bahkan di provinsi, ia dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Li Sanfeng suka menjadi guru, jadi dia terus berdiskusi dengan Chu Songtian tentang cara menjadi seorang pria, berbisnis, dan menjadi pejabat. Tiba-tiba, Li Sanfeng berhenti, dan Chu Songtian berhenti bersamanya. Ada apa, pemimpin? Tanya Chu Songtian. Li Sanfeng tidak berbicara, tetapi menatap ke depan dengan mata lebar. Tidak jauh di depan ada 3 orang, 2 orang muda dan seorang lelaki tua. Ya, itu dia, Li Sanfeng berkata dengan ngeri. Siapa? Tanya Chu Songtian. Ikuti aku dengan cepat, Xiao Chu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Li Sanfeng berkata, memberikan isyarat kepada Kedi, dan kemudian buru-buru berjalan ke depan, berjalan dan bahkan berlari. Ini mengejutkan Chu Songtian. Apa identitas Li Sanfeng? Seberapa menakutkan orang yang dia lihat? Chu Songtian dengan cepat mengikuti berlari dan berlari. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk datang ke sisi ketiganya. Chu Songtian melihat wajah yang familiar di antara ketiganya pada pandangan pertama. Stephen Lin.
Chu Zongtian tercengang, bagaimana mungkin Stephen Lin ada di sini? Setelah itu, Chu Zongtian melihat ke samping, pertama kali melihat pria muda lain, dan setelah menyadari bahwa dia tidak mengenalnya, dia melihat pria tua itu lagi. Begitu dia melihat lelaki tua itu, Chu Zongtian langsung merasa seperti tersengat listrik. Bagaimana mungkin orang itu? Kepemimpinan. Li Sanfeng berdiri di samping Lao Zhou dan berkata dengan senyum di wajahnya. Lao Zhou melirik ke belakang dan berkata dengan heran, "Oh, ini Xiao Li, apakah kamu juga bermain bola?" "Ya, kami bermain dengan Chu Zongtian, seorang pengusaha hebat di provinsi kami. Kami sering datang ke sini, tetapi kami tidak pernah melakukannya." "Saya telah melihat pemimpinmu," Li Sanfeng berkata sambil tersenyum. "Oh, kadang-kadang, tapi tidak sering." Lao Zhou berkata datar, seolah dia tidak tertarik pada Li Sanfeng. "Halo, pemimpin." Chu Zongtian mengambil kesempatan untuk menyapa Lao Zhou. Dia hanya bisa melihat Lao Zhou di TV pada hari kerja, tapi sekarang dia bertemu muka, dia harus menyapa apapun yang terjadi. "Ya." Zhou tua sedikit mengangguk, seorang Chu Zongtian bukan apa-apa baginya, dan dia tidak terlalu menyukai pengusaha, jadi sikapnya relatif dingin. "Tentu saja, kecuali Stephen Lin." "Stephen, kita bertemu lagi." Chu Zongtian tersenyum dan berkata kepada Stephen Lin. Dia tahu bahwa Lao Zhou tidak tertarik padanya, jadi dia segera berbicara dengan Stephen Lin dan mencoba menjalin hubungan dengan Stephen Lin. Tentu saja Stephen Lin tahu apa yang dipikirkan Chu Zongtian, tetapi dia bukan Lao Zhou, dan dia tidak memiliki banyak identitas, jadi tentu saja dia tidak berpura-pura menjadi pemaksa itu. Dia tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Dunia ini sangat kecil." "Kamu kenal dia? Kamu kenal dia?" tanya Lao Zhou. "Mengetahui. Hubungan sepihak," kata Stephen Lin. Ekspresi terkejut melintas di mata Chu Zongtian. Zhou tua sebenarnya memanggil nama Stephen Lin, bukan Xiao Lin. Maksudnya itu apa? Artinya hubungan antara Lao Zhou dan Stephen Lin sudah pasti sangat dekat, dan hanya orang-orang yang memiliki hubungan dekat yang akan memanggilnya dengan nama depannya, apalagi untuk seseorang dengan status terhormat seperti Lao Zhou. Chu Zongtian tiba-tiba teringat apa yang dia ketahui tentang kebangkitan Stephen Lin. Setelah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun, dia telah bangkit pada satu waktu, dan situasinya telah berubah. Itu juga telah dilaporkan di kota Rongjin untuk waktu yang lama. Pada saat itu, dia tidak peduli. Sekarang sepertinya alasan mengapa Stephen Lin dapat bangkit pada satu waktu pasti memiliki hubungan yang hebat dengan hubungan Lao Zhou. Mungkin, Lao Zhou adalah orang di belakang Stephen Lin. Memikirkan hal ini, mata Chu Zongtian berbinar. Orang-orang di seluruh dunia sedang mencari orang di belakang Stephen Lin, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. "Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung melintas di benak Chu Zongtian. "Kamu pengusaha, jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus berkomunikasi lebih banyak dan mencoba berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan tanah air kita," kata Lao Zhou kepada Stephen Lin. "Itu suatu keharusan. Selama pembangunan Ibu Pertiwi membutuhkan saya, bahkan jika keluarga bangkrut, saya akan menyumbangkan semua kekuatan saya," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Li Sanfeng. Anda dapat memanggil Direktur Li." Lao Zhou menunjuk ke Li Sanfeng dan berkata, "Sebagai Li Sanfeng, itu cukup kasar untuk diperkenalkan saat ini, tapi Li Sanfeng tidak peduli sama sekali." Lao Zhou yang memperkenalkannya. "Halo, saya pernah mendengar tentang Anda, Stephen Lin. Anda adalah orang terkaya di kota selat di usia muda." Li Sanfeng tertawa. "Halo Direktur Li," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Dia bertanggung jawab atas aset negara, dan perusahaan milik negara di Provinsi Jinmin pada dasarnya berada di bawah yurisdiksinya," kata Lao Zhou. "Oh, Direktur Li, apakah Anda tahu industri berat Tianhua?" Stephen Lin bertanya.
Industri berat Tianhua. Saya tahu itu. Li Sanfeng mengangguk. Saya adalah teman yang sangat baik yang bekerja di industri berat Tianhua, bernama Zhang Quan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oh, Li Sanfeng mendengus. Apakah itu cucu Lao Zhang? Lao Zhou bertanya tiba-tiba. Kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Saya pernah melihat cucu Lao Zhang ini sebelumnya. Dia mantap dan serius, dan dia berbakat, kata Lao Zhou. Aku juga ingat orang ini. Dia memang berbakat. Li Sanfeng mengangguk lagi dan lagi, bagaimana dia bisa benar-benar tahu tentang Zhang Quan, tapi sekarang Lao Zhou mengatakan itu, dia hanya bisa mengatakan itu. Oke, Stephen dan aku akan terus bermain, kalian bisa memainkan milikmu, kata Lao Zhou. Ya. Li Sanfeng mengangguk lagi dan kemudian melihat Lao Zhou dan Stephen Lin pergi. Stephen Lin ini memiliki hubungan yang dalam dengan pemimpinnya. Li Sanfeng berkata dengan mata menyipit. Ya, saya melihatnya. Chu Zongtian mengangguk. Kamu harus mengambil kesempatan ini, kata Li Sanfeng. Ya. Chu Zongtian menyipitkan mata pada Stephen Lin yang jauh. Jika dia tahu tentang situasi Stephen Lin, apapun yang terjadi, dia tidak akan pergi ke Zhou Yanqiu kemarin. Jika dia bisa mengambil keuntungan dari hubungan antara sang Stephen Lin dan Lao Zhou, maka tidak ada gunanya menjadi mertua. Keluarga Yao. Sayang sekali sekarang dia sudah datang untuk menghina keluarga Yao kemarin, dan dia juga meninggalkan uang itu kepada orang lain. Sekarang agak sulit untuk menebus hubungan ini. Chu Zongtian sedikit menyesal. Tidak, tepatnya, sangat menyesal. Xiao Chen, bicaralah dengan industri berat Tianhua. Saya akan pergi ke pihak mereka untuk pemeriksaan di sore hari. Ngomong-ngomong, biarkan Zhang Quan menerima saya, kata Li Sanfeng kepada sekretaris di sampingnya. Ya, pada saat yang sama, di dalam industri berat Tianhua. Ini kan BUMN, dan bobotnya cukup berat, sehingga keuntungan yang didapat juga sangat bagus. Kalau bisa kadar kecil-kecilan di dalamnya, pada dasarnya tidak masalah menghasilkan jutaan per tahun. Sedangkan untuk yang lebih tinggi level, itu bukan sesuatu yang bisa dipertimbangkan orang biasa, biasanya diatur langsung oleh orang kuat. Setelah lulus dari universitas, Zhang Quan diatur di sini oleh keluarganya, mulai dari bawah. Karena kemampuannya yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang luar biasa, Zhang Quan menjadi eksekutif senior industri berat Tianhua dalam waktu 7 tahun setelah lulus dari universitas. Level tingginya sedikit berbeda dari eksekutif level tinggi lainnya, karena Zhang Quan adalah orang yang pragmatis dan menganggap pekerjaannya sangat serius, jadi dia benar-benar menyinggung banyak orang pada hari kerja. Sebelumnya karena hubungan keluarga, tidak ada yang berani melakukannya. Perlakukan dia ya, bagaimanapun, kakek Zhang Quan pensiun lebih dari sebulan yang lalu, dan situasi ini telah berubah. Sejak itu, semua jenis sepatu kecil telah diletakkan di kaki Zhang Quan, dan kehidupan Zhang Quan di perusahaan secara bertahap menjadi sulit. Sampai lusa kemarin, hari besar ketika Zhang Quan menikah. Musuh-musuh Zhang Quan itu tidak lagi puas memakai sepatu kecil untuk Zhang Quan, mereka langsung meminta Departemen Pemeriksaan Disiplin Perusahaan untuk membawa Zhang Quan pergi ke pesta pernikahan Zhang Quan. Meskipun seluruh perusahaan tahu bahwa Zhang Quan tidak bersalah dan tidak dapat menemukan apapun, tujuan orang-orang itu bukanlah untuk menangkap Zhang Quan, mereka hanya ingin mendiskreditkan Zhang Quan dan kemudian memaksa Zhang Quan pergi. Rupanya, mereka berhasil melakukan ini. Begitu Zhang Quan datang ke perusahaan pagi ini, dia menyerahkan pengunduran dirinya. Bab 173. Manajer Zhang, apa yang kamu katakan itu benar, siapa yang begitu menjijikkan untuk melaporkanmu pada hari pernikahanmu, hei. Seorang wanita tampan berusia 30-an berdiri di pintu kantor Zhang Quan dan berkata yin dan yang dengan aneh. Pada saat ini, Zhang Quan sedang mengemasi barang-barangnya. Dia sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sekarang. Karena ini adalah perusahaan milik negara,
bahkan jika disetujui oleh yang di atas, masih akan memakan waktu lama, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk kembali ke kantornya untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Orang yang berdiri di pintu bernama Wang Qiujuan, anggota tingkat menengah dari Tianhua Heavy Industries, yang diatur oleh keluarganya untuk masuk. Karena hubungan keluarganya, dia relatif mendominasi di perusahaan, dan dia tidak serius dalam pekerjaannya. Dia sering dikritik oleh Zhang Quan. Quan dipaksa pergi, dan dia tidak sabar untuk datang ke kantor Zhang Quan untuk mengejek Zhang Quan. Banyak karyawan di perusahaan tidak tahan melihat pemandangan ini. Semua orang di perusahaan tahu siapa yang benar-benar melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Zhang Quan tidak hanya mampu melakukan sesuatu, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan sebagian besar karyawan. Sekarang dia terpaksa pergi, banyak orang saya merasa tidak nyaman, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah perusahaan milik negara. Tidak seperti perusahaan lain, karyawan biasa pada dasarnya tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Pada saat ini, seorang pria kurus dengan jas dan gambar pena juga berjalan di luar kantor Zhang Quan. Qiujuan, siapa yang tahu jika beberapa orang tidak bersih, mereka terlihat bersih di permukaan, tetapi mereka tidak tahu seberapa kotor mereka di belakang. Saya pikir, jika lalat tidak menggigit, jika orang baik-baik saja, disiplin. Bagaimana orang-orang di Departemen Inspeksi bisa membawa orang pergi pada upacara pernikahan mereka? Pada akhirnya, masih ada masalah, tetapi mungkin tidak sebesar itu, jadi belum ditangani, kata pria itu. Zhang Quan melirik pria itu. Pria itu bernama Liu Zhou. Dia berusia 40-an, dan dia juga seorang eksekutif senior perusahaan. Dia mirip dengan Zhang Quan. Orang ini ada di belakang layar. Tetapi bagi Zhang Quan sekarang, tidak ada yang penting, dia telah mengundurkan diri, dan semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Segera, Zhang Quan mengemasi barang-barangnya. Padahal, dia tidak punya banyak barang, hanya beberapa buku dan sebagainya, dan foto dirinya dan istrinya. Semuanya dikemas dalam setengah kotak. Selain itu, ada perlengkapan kantor di kantor. Ini milik perusahaan. Dia tidak punya hak untuk mengambilnya. Dia juga tidak ingin mengambilnya. Zhang Quan berjalan ke pintu sambil memegang kotak itu. Cek cek cek, itu menyedihkan. Wang Qiujuan menggelengkan kepalanya. Zhang Quan, sekarang sepertinya kamu kalah dariku, kata Liu Zhou dengan suara rendah. Kamu berpikir untuk mengambil lebih banyak kekuatan dari orang lain dan menggunakan kekuatan itu untuk menguntungkan dirimu sendiri. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi padamu. Zhang Quan berkata dengan kosong. Benarkah? Tapi sayang, kamu tidak bisa melihat hari itu. Kamu adalah jenderal yang kalah, kata Liu Zhou dengan bangga. Zhang Quan mencibir, menjatuhkan Liu Zhou dengan bahunya, dan berjalan keluar dari kantor. Direktur Zhang sedang dalam perjalanan. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Sutradara Zhang berjalan dengan baik. Kata yang lain, menjadi adil dan nyaman, karyawan biasa ini tidak memiliki cara untuk membantu Zhang Quan, tetapi hanya dapat memberkati Zhang Quan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bebas? Diam dan bekerja, teriak Liu Zhou dengan wajah gelap. Saya harap semua orang sehat dan semuanya berjalan dengan baik. Saya, Zhang Quan, mengambil langkah dulu. Zhang Quan tersenyum dan membungkuk kepada orang di depannya, lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar. Awalnya hanya satu, kemudian menjadi dua, dan kemudian menjadi satu kelompok. Diam, Liu Zhou berteriak, tetapi itu tidak berguna, semua orang bertepuk tangan dan mengirim Zhang Quan pergi. Apa? Liu Zhou mengutuk, diam-diam merencanakan, dan kemudian dia harus memberi orang-orang ini sepatu kecil. Pada saat ini, seorang wanita buru-buru berjalan dari samping dan datang ke sisi Liu Zhou. Di mana Zhang Quan? Wanita itu bertanya. Sekretaris Su, Zhang Quan sudah pergi.
Liu Zhou berkata sambil tersenyum, orang di depannya adalah sekretaris ketua perusahaan, jadi dia secara alami menyambutnya dengan senyuman. Pergi. Mengapa kamu pergi? Tanya sekretaris Su. Bukankah kamu mengundurkan diri? Jadi kamu pergi. Liu Zhou berkata sebagai hal yang biasa. Siapa yang mengundurkan diri? Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Segera hubungi dia kembali, ketua memiliki sesuatu untuk dicari, masalah yang sangat penting. Kata sekretaris Su. Ah, Liu Zhou memandang sekretaris Su dengan takjub. Zhang Quan menyerahkan surat pengunduran dirinya, yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai telah mengundurkan diri. Mengapa ketua masih mencarinya sekarang? Cepat, aku akan menemuinya dalam 10 menit. Setelah sekretaris Su selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Apa yang terjadi? Wang Qiujuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Bukankah mereka semua mengundurkan diri? Apa yang dipikirkan ketua? Liu Zhou bergumam sambil berjalan ke arah tempat Zhang Quan pergi. Pada akhirnya, saya tidak tahu apakah Zhang Quan berjalan terlalu cepat atau apa Liu Zhou pergi ke tempat parkir di lantai bawah dan tidak melihat Zhang Quan. Setelah ragu-ragu sebentar, Liu Zhou kembali ke perusahaan dan datang ke kantor ketua. Ketua, Zhang Quan sudah pergi. Liu Zhou menjawab dengan jujur. Siapa yang melepaskannya? Bukankah ini jam kerja? Tanya ketua. Bukankah dia mengajukan pengunduran dirinya? Itu dianggap sebagai pengunduran diri, kata Liu Zhou. Mundur. Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Saya belum menandatanganinya, jadi mengapa dia mengundurkan diri? Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus membiarkan Zhang Quan kembali sebelum pergi bekerja di sore hari. Kata ketua. Kenapa ini? Ketua, Zhang Quan telah mengundurkan diri. Liu Zhou bertanya dengan bingung. Pada sore hari, Direktur Li Sanfeng akan datang ke perusahaan untuk memeriksa situasi dan meminta Zhang Quan untuk menerima namanya, kata ketua. Apa? Liu Zhou memandang ketua dengan ngeri dan berkata, Zhang Quan, kapan kamu terlibat dengan Direktur Li? Saya bertanya kepada siapa saya harus bertanya? Liu Zhou, saya dapat memberitahu Anda bahwa Zhang Quan tidak akan kembali di sore hari. Ketika Direktur Li bertanya, tidak ada yang bisa melindungi Anda, kata ketua dengan kejam. Liu Zhou benar-benar bingung, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kakek Zhang Quan pensiun, Zhang Quan, yang tidak memiliki latar belakang, akan bergabung dengan garis Direktur Li. Itu terlalu fantastis, bukan? Ketika Liu Zhou berjalan keluar dari kantor ketua, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Zhang Quan berada di jalur Direktur Li, yang merupakan pukulan fatal baginya. Tidak peduli seberapa keras dia di latar belakang, dia benar-benar tidak ada bandingannya. Direktur Li Seks, bahkan ketua mereka hanya kentut di depan Direktur Li. Ada apa? Wang Qiujuan datang dan bertanya. Kita sudah selesai, kata Liu Zhou dengan putus asa. Di sisi lain, Zhang Quan hampir sampai di rumah dengan mobilnya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Liu Zhou. Kakak Zhang, cepat kembali bekerja, kamu mengatakan bahwa kamu benar, kamu melarikan diri sebelum pulang kerja, dan kamu akan pergi lebih awal. Suara hangat Liu Zhou datang dari ujung telepon yang lain. Zhang Quan tertegun dan mengerutkan kening. Liu Zhou, saya akan bertemu Anda di masa depan, saya sudah mengundurkan diri, Anda masih ingin terus mempermalukan saya. Permintaan pengunduran diri, kamu kembali bekerja sekarang, kata Liu Zhou. Ditolak. Zhang Quan sedikit terkejut. Pengunduran diri ini hanya formalitas. Pada dasarnya, ini adalah pengumuman bahwa dia telah mengundurkan diri. Ketua tidak akan pernah menolaknya, tetapi ditolak sekarang. Ya, ditolak. Ketua mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan bakat seperti Anda. Apa yang terjadi kemarin adalah insiden yang sangat lama di dalam perusahaan. Pertama-tama, saya minta maaf kepada Anda. Sekarang saya harap Anda segera kembali ke perusahaan.
Perusahaan tidak dapat hidup tanpamu, saudara Zhang, kata Liu Zhou. Zhang Quan adalah orang yang sangat pintar. Melihat Liu Zhou memanggilnya saudara dengan cara yang rendah, Zhang Quan mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi di perusahaan, dan itu juga terkait dengannya. Saya sudah mengundurkan diri, saya akan membicarakannya nanti. Zhang Quan menutup telepon dengan tegas, dan kemudian menelepon temannya di perusahaan untuk menanyakan situasinya. Direktur Li dari provinsi datang ke perusahaan untuk memeriksa pekerjaan di sore hari dan meminta saya untuk menemaninya dengan nama. Zhang Quan tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut setelah mengetahui situasi yang sebenarnya. Ya, saya juga baru saja menerima kabar bahwa Direktur Li akan datang untuk memeriksa sore ini. Perusahaan sedang sibuk dengan masalah ini. Cepat kembali, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kata ujung telepon yang lain. Telepon. Baiklah, saya akan memeriksanya. Zhang Quan berkata, menutup telepon, dan kemudian mulai berpikir keras tentang bagaimana dia dan Direktur Li itu berhubungan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya tidak dapat menemukan alasan. Selama periode ini, Liu Zhou membuat beberapa panggilan mendesak. Kamu ingin aku pergi, dan sekarang kamu ingin aku kembali, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menelepon dan minum? Zhang Quan mencibir dan mematikan telepon. Memang benar bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi menjadi orang baik tidak berarti dia tidak membalas dendam. Ada peluang bagus untuk membalas dendam sekarang, dan dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Sisi lain, Stephen Lin tidak tahu bahwa hal menarik seperti itu terjadi pada Zhang Quan, tetapi dia mungkin menebak sedikit. Dia sengaja memberitahu Li Sanfeng bahwa dia mengenal Zhang Quan, dan tujuannya adalah untuk membiarkan Li Sanfeng mengurus Zhang Quan dan Lao Zhou juga menekankan pada saat itu, jika dia tahu tentang Zhang Quan, jika Li Sanfeng tidak tahu bagaimana merawat Zhang Quan, dia akan menjadi direktur Li tanpa biaya. Selama Li Sanfeng merawat Zhang Quan, kesulitan Zhang Quan di perusahaannya harus diselesaikan. Kelas lama, bantuan semacam ini sudah cukup bagimu untuk menghabiskan sebagian besar hidupmu. Stephen Lin bergumam diam-diam. Mengetahui nasibmu, ayo pergi makan bersamaku. Suara Lao Zhou datang dari samping. Oke. Stephen Lin mengangguk, menyerahkan isyarat kepada Kedi, dan kemudian pergi bersama Lao Zhou. Setelah makan siang, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Lao Zhou memiliki kebiasaan tidur siang, jadi Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Lao Zhou dengan bijak. Sebelum pergi, Lao Zhou meraih tangan Stephen Lin dan berkata, Stephen, kamu harus ingat satu hal, tata letaknya harus lebih besar, mengerti? Dimengerti. Stephen Lin mengangguk. Tidak peduli apa, ibu kota kekaisaran keluarga Lin, kamu harus mengambilnya, kata Lao Zhou. Ya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lao Zhou, Stephen Lin meninggalkan lapangan golf. Tidak lama setelah mobil di pagi hari, Stephen Lin menerima telepon dari Yao Jing. Yao An baru saja memberitahuku bahwa Cuying, ayahnya, mengundang kita makan malam-malam ini, kata Yao Jing. Kecepatannya cukup cepat. Stephen Lin tersenyum main-main dan berkata, kalian pergi, aku tidak punya waktu di malam hari. Petik 2. Bab 174. Stephen Lin benar-benar tidak punya waktu di malam hari, karena dia mengadakan pesta makan malam di malam hari, dan pesta makan malam ini sangat penting baginya. Oh, Yao Jing menjawab dengan kata oh, dan kemudian tidak ada lagi teks. Ada lagi? Stephen Lin bertanya. Tidak lagi. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus minum lebih sedikit alkohol di malam hari. Petik 2. Setelah itu, Yao Jing menutup telepon dan membuka WeChat. Di WeChat, pesan dari Yao An masih ada. Pesannya sederhana. Kakak, pinjami aku 10.000 yuan. Petik 2. Yao An mengirim pesan ini sejak lama, tetapi Yao Jing tidak menjawab. Pada saat ini,
Yao Jing membuka pesan dan menjawab setelah hening beberapa saat, kamu temukan caranya sendiri. Petik 2. Tidak lama kemudian, Yao An menelepon. Kakak, pinjamkan aku sedikit, penyelamatan Jiang Hu, aku akan membayarmu kembali ketika aku lulus dan bekerja, kata Yao An. Katakan padaku, untuk apa kamu menginginkan uang ini? Yao Jing bertanya. Bukankah ini akan berganti musim? Aku ingin membeli beberapa set pakaian. Kamu tidak bisa membiarkan kakakmu memakai pakaian yang lusuh, kan? Kata Yao An. Itu tidak akan memakan banyak biaya, kata Yao Jing. Aku masih harus membelinya untuk Cuying, kan? Tidak mungkin bagiku untuk membeli pakaian sendiri, terlepas dari Cuying, kan? Kamu tidak tahu seberapa mahal pakaian wanita. Bukankah ayah Cuying ingin mengundang kita untuk makan malam-malam ini? Sikap kita telah banyak berubah, jadi tidakkah seharusnya aku mengambil kesempatan untuk membuatnya lebih terkesan? Kakak, tolong. Yao An memohon. Aku akan memberikan uang pada ibuku dan memintanya untuk membawamu membeli pakaian. Kata Yao Jing. Kakak, tidak bisakah kamu mempercayaiku? Yao An bertanya. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya pada ibu. Itu saja. Jika kamu ingin membeli pakaian, biarkan ibu membawamu ke sana. Yao Jing menutup telepon, lalu menelepon Zhou Yanqiu. Bu, musim akan segera berganti. Aku akan mentransfer 20.000 yuan kepadamu. Bawa ayahmu dan Yao An untuk membeli beberapa pakaian, kata Yao Jing. Begitu dia mendengar bahwa dia punya uang, Zhou Yanqiu senang. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa di malam hari, ayah Cuying mengundangnya untuk makan malam, dan ibuku tidak memiliki pakaian yang bisa kudapatkan, jadi aku pergi membeli satu di sore hari. Kata Zhou Yanqiu. Oke, kamu harus membelikan pakaian kakakmu untuknya, jangan hanya memberinya uang, kamu tahu. Kata Yao Jing. Bukankah aku selalu membeli pakaian kakakmu? Jangan khawatir, kata Zhou Yanqiu. Ya, kata Yao Jing, menutup telepon, dan kemudian menelepon Zhou Yanqiu 20.000 yuan. Zhou Yanqiu, yang mengambil uang itu, sangat senang. Setelah dia membeli villa untuk Yao An sebelumnya, hidupnya menjadi ketat. Sekarang dia memiliki 20.000 yuan, dia tidak bisa terburu-buru untuk membeli pakaian atau sesuatu. Jadi Zhou Yanqiu menelepon Yao An dan meminta Yao An untuk pergi berbelanja dan membeli pakaian di sore hari. Bu, ada sesuatu yang harus saya lakukan di sore hari. Ayo lakukan ini. Anda dapat mentransfer 10.000 yuan kepada saya, dan saya akan memilih pakaian yang lebih baik untuk diri saya dan Cuying, kata Yao An. Tidak apa-apa. Zhou Yanqiu tidak banyak berpikir, dan setelah menutup telepon, dia mentransfer 10.000 yuan ke Yao An. Melihat 10.000 yuan di rekeningnya, Yao An menghela nafas lega dan dengan cepat melunasi pinjaman online. Di sisi lain, di industri berat Tianhua, tidak dapat menemukan Sang Kuan. Setelah mendengar Liu Zhou kembali, ketua berdiri dari sofa dengan penuh semangat. Ya, sejak pagi sampai sekarang, telepon dimatikan. Saya pergi ke rumahnya untuk menemukannya dan tidak menemukan siapapun, mengatakan bahwa dia pergi memancing, kata Liu Zhou dengan ekspresi malu. Direktur Li akan berada di sini dalam waktu kurang dari 1 jam. Anda memberitahu saya sekarang bahwa saya tidak dapat menemukan siapapun. Mengapa saya tidak memberitahu Direktur Li hal yang sama nanti? Ketua bertanya dengan ekspresi suram. Tapi saya benar-benar tidak dapat menemukan siapapun, kata Liu Zhou sedih. Hanya itu kau bajingan. Ketua menunjuk Liu Zhou dengan marah dan berteriak, jika kamu tidak dengan sengaja menggunakan berbagai cara untuk memaksa Zhang Kuan pergi, kamu tidak akan dapat menemukan orang ini sekarang. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu tidak setuju? Liu Zhou berbisik. Apa yang kamu katakan? Tanya ketua. Tidak, ketua, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Orang itu Zhang Kuan pasti sengaja melakukan ini.
Dia hanya ingin mempermalukan Anda, kata Liu Zhou. Bahkan jika dia melakukan ini dengan sengaja, Anda harus mencari tahu saya. Direktur Li menyebut nama Zhang Quan. Apakah Anda pikir itu hanya karena Direktur Li mengenal Zhang Quan? Direktur Li pasti berusaha menonjol untuk Zhang Quan. Sekarang, satu-satunya cara untuk menenangkan Direktur Li adalah menemukan Zhang Quan. Jika tidak, Anda dan saya tidak dapat menahan kemarahan Direktur Li. Dalam 1 jam, bahkan jika itu berubah, Anda harus menyulap Zhang Quan untuk saya, kata ketua melalui gigi terkatup. Liu Zhou memiliki wajah pahit dan membenci Zhang Quan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu datang pada pukul 2 dalam sekejap mata. Beberapa minibus melaju ke Taman Industri Berat Tianhua, dan kemudian berhenti di lantai bawah perusahaan. Ketua membawa sekelompok eksekutif senior ke minibus dengan senyum di wajah mereka. Setelah minibus berhenti, Li Sanfeng adalah orang pertama yang turun dari mobil. Direktur Li, selamat datang untuk mengunjungi dan membimbing. Ketua tersenyum. Baiklah. Li Sanfeng mengangguk, melirik orang yang dibawa oleh ketua dan berkata, yang mana Zhang Quan? Kalimat ini, Haoxuan tidak menakuti ketua sampai mati. Siapa Zhang Quan? Kalimat ini mengungkapkan pesan bahwa Direktur Li tidak mengenal Zhang Quan. Tanpa mengetahui Zhang Quan, Direktur Li bahkan meminta Zhang Quan untuk menemaninya memeriksa namanya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa seseorang pasti meminta Direktur Li untuk melakukan ini. Orang yang bisa membuat Direktur Li melakukan ini pasti orang yang lebih kuat dari Direktur Li. Sebuah kalimat sederhana membuat ketua merasakan banyaknya informasi, dan juga membuat punggung ketua langsung basah oleh keringat dingin. Zhang Quan, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Ketua menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, tentang cuti, bagaimana aku mendengar bahwa dia mengundurkan diri? Li Sanfeng berkata dengan dingin. Ini, saya belum menyetujuinya, kata ketua. Saya juga mendengar bahwa ketika Zhang Quan menikah sehari sebelum kemarin, seseorang melaporkannya karena korupsi dan penyuapan, dan Departemen Pemeriksaan Disiplin Perusahaan Anda membawanya pergi ke pesta pernikahan mereka. Li Sanfeng bertanya, ini memang kasusnya. Seseorang melaporkannya pada saat itu. Kami takut Zhang Quan akan melarikan diri dari kejahatan, jadi kami harus meminta seseorang untuk mewawancarainya sesegera mungkin, kata ketua. Apakah ada bukti? Li Sanfeng bertanya. Ini hanya laporan, tidak ada bukti, kata ketua dengan malu. Apakah Anda membawa pengantin pria seseorang untuk wawancara hanya karena laporan satu orang tanpa bukti apapun? Li Sanfeng bertanya dengan wajah gelap. Ya, seperti ini. Ketua menyeka keringat di wajahnya lagi. Siapa pelapornya? Li Sanfeng bertanya. Ya, itu adalah laporan anonim, kata ketua. Oke, sangat bagus. Laporan anonim tanpa bukti apapun dapat membuat Departemen Inspeksi Disiplin Perusahaan Anda melakukan hal seperti itu. Anda industri berat Tianhua sangat baik, kata Li Sanfeng, mencibir, berbalik dan langsung masuk ke mobil, bahkan perusahaan tidak masuk. Direktur Li, dengarkan penjelasan saya. Ketua buru-buru memanggil. Namun, Li Sanfeng mengabaikannya, dan setelah pintu mobil ditutup, tim inspeksi yang perkasa pergi begitu saja. Dari muncul hingga pergi, kurang dari 5 menit. Ketua berdiri di sana, benar-benar bingung. Dia sebenarnya memiliki beberapa ilusi sebelumnya. Dia berpikir bahwa mungkin Direktur Li memikirkan kakek Zhang Quan, jadi dia datang untuk memberi Zhang Quan wajah untuk mendukungnya, sehingga Direktur Li tidak akan mempermalukannya karena Zhang Quan tidak ada di sana. Sekarang sepertinya Direktur Li tidak hanya mencoba mempermalukannya, mungkin dia juga akan menyerangnya. Di mana tim ini menemukan pendukung besar? Liu Zhou, tulis surat pengunduran diri kepadaku. Ketua berkata dengan dingin. Ketua, ini bukan urusanku. Seru Liu Zhou dengan penuh semangat. Selain itu, ada Wang Qiujuan, yang dipecat secara langsung,
dan beberapa dari Anda di sini, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang Anda mengenakan sepatu kecil untuk Zhang Quan. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Siapa yang dapat membiarkan Zhang Quan datang bekerja besok? Siapa yang dapat saya jemput kelas Liu Zhou? Setelah ketua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus segera menelepon ke belakang panggung dan meminta pihak lain untuk membantunya berbicara, agar tidak memengaruhinya. Lebih dari 1 jam kemudian, reservoir tertentu di pinggiran kota Rongjin. Zhang Quan sedang duduk di pantai memancing. Pada saat ini, Audi melaju ke sisi Zhang Quan, dan kemudian seseorang keluar dari mobil. "Kamu benar-benar di sini." Orang itu berjalan ke Zhang Quan dan berkata dengan penuh semangat. "Oh, Lao Li, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Apakah kamu tidak akan bekerja di sore hari?" tanya Zhang Quan. "Pekerjaan apa yang masih kamu kerjakan? Sekarang seluruh perusahaan sedang mencarimu. Saya pikir kamu suka memancing padahal sebelumnya tidak ada pekerjaan. Saya seharusnya ada di sini hari ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka kamu ada di sana. Ayo pergi dan ikuti aku. Aku akan pergi ke perusahaan, ketua mencarimu," kata pria bernama Lao Li. "Mencari saya? Apa yang kamu cari?" "Saya telah mengundurkan diri," kata Zhang Quan. "Siapa yang berani memintamu mengundurkan diri sekarang? Kamu sangat kuat, Zhang Quan. Bahkan kamu telah merekrut Direktur Li dari provinsi sebagai pendukung." Sore hari, Direktur Li pergi ke perusahaan kami untuk memeriksa dan menemukan bahwa kamu tidak di sana, dan dia memberi ketua pelatihan. Setelah beberapa saat, aku menakuti ketua, siapapun yang bisa membawamu kembali sekarang bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, kata Lao Li. Sangat jahat, Zhang Quan bertanya dengan heran. Tentu saja, hei, kamu tidak mengatakan bahwa kamu ada hubungannya dengan Direktur Li sebelumnya, kalau tidak, tidak akan ada hal seperti itu, kata Lao Li. Direktur Li dan saya tidak saling kenal sama sekali. Zhang Quan mengerutkan kening. Aku tidak tahu, tidak mungkin. Lalu bagaimana dia bisa membelamu? Old Li berkata dengan curiga. Aku juga tidak tahu. Zhang Quan menggelengkan kepalanya, mencoba mengingat masa lalu. Untuk beberapa alasan, wajah Stephen Lin muncul di benak Zhang Quan. Tidak mungkin dia, kan? Zhang Quan bergumam diam-diam. Malam tiba. Di ruang pribadi VIP restoran Silai Le di kota Rongjin. Stephen Lin datang ke sini lebih awal. Selain Stephen Lin, hanya ada beberapa pelayan di seluruh ruang pribadi. Kali ini Stephen Lin tidak membawa bawahannya, jadi dia datang sendiri. Setelah menunggu sekitar 10 menit, seseorang mendorong pintu dan masuk. Orang yang datang adalah seorang pria gemuk dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Dia mengenakan setelan tang dan dikuncir, dia terlihat sangat trendy. Stephen Lin. Pria gemuk itu menunjuk Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Aku sudah lama mengagumi namamu, haha." Qian Dabao. Stephen Lin berdiri dan menatap pihak lain sambil tersenyum. Long Yang. Petik 2. Bab 175. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin dan Qian Dabao bertemu, tetapi mereka sangat dekat. Qian Dabao mengambil beberapa langkah ke Stephen Lin dan memeluk Stephen Lin. "Saya tahu semua hal yang Anda lakukan di Stride City. Saya hanya punya 2 kata untuk menggambarkan Anda, luar biasa," Qian Dabao berkata sambil mengacungkan jempol. "Itu tidak layak disebut, kota Haixia adalah tempat yang kecil." Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Saya sering mendengar tentang perbuatan Anda di kota Haixia. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar orang mengatakan Anda memukuli Shen Tingfeng, bos dari keluarga Shen. Hahaha, Shen Tingfeng itu pelakunya. Jika dia tidak suka, dia akan menghajarnya." Qian Dabao berkata sambil tersenyum. "Seluruh kota Rongjin berani melawan Shen Tingfeng, tetapi saya tidak dapat menemukan 1 atau 2. Anda pasti yang ini," kata Stephen Lin sambil mengacungkan jempol.
Kami berdua benar-benar melakukan pekerjaan yang baik untuk saling mendukung dalam bisnis. Haha, bolehkah saya duduk? Sangat melelahkan untuk berdiri, kata Qian Dabao. Duduk. Stephen Lin memberi isyarat agar Qian Dabao duduk. Qian Dabao duduk begitu saja, sementara beberapa orang yang dia bawa berdiri di dekat tembok. Siapa lagi yang kamu undang? Qian Dabao bertanya tanpa basa-basi. Ada beberapa tokoh terkemuka di kota Rongjin, tapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kudengar kau mengundang Jalang Licik Shen Hongyue. Qian Dabao bertanya. Yah, bagaimanapun juga, dulunya adalah keluarga Linku, kata Stephen Lin. Haha, kamu punya keberanian. Qian Dabao berkata sambil tersenyum. Pelacur licik Shen Hongyue suka bersembunyi di belakang punggungnya dan melakukan sesuatu. Jika kamu mengundangnya dengan cara yang jujur, diperkirakan dia akan sangat kusut. Petik 2. Maukah kamu datang? Stephen Lin bertanya. Tidak. Qian Dabao menggelengkan kepalanya. Oh, begitu yakin? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja. Saya 7 atau 8 tahun terpisah dari Shen Hongyue. Ketika dia berada di kota Rongjin, saya sudah masuk akal. Wanita itu sangat licik. Dia dianggap sebagai orang nomor 1 di kota Rongjin. Aspek licik seharusnya lebih dalam dari sebelumnya. Kamu begitu terobsesi untuk mengajaknya kencan, dia bisa menemukan 100 alasan untuk tidak datang, jadi dia tidak akan pernah datang, kata Qian Dabao. Kalau begitu aku pikir dia akan datang, bagaimanapun juga, kita dulu adalah keluarga. Stephen Lin tersenyum. Berjudi. Qian Dabao bertanya dengan mata menyipit. Apa? Stephen Lin bertanya. Bertaruh saja 3 gelas anggur, kata Qian Dabao. Satu kata sudah selesai. Waktu berlalu, dan selalu hanya ada Stephen Lin dan Qian Dabao di meja. Shen Hongyue tidak datang. Lin Zixing bangkit, dan Shen Tingbai juga tidak datang. Sekitar pukul 7 malam, Stephen Lin tersenyum dan berkata, sepertinya saya telah kalah. Petik 2. Keluarga Shen memiliki banyak orang di kota Rongjin, dan ada desas-desus bahwa mereka ada hubungannya dengan Anda telah menyinggung Shen Hongyue dengan buruk lagi. Agar tidak menyinggung Shen Hongyue, tidak ada yang akan datang dan meminta Anda untuk mengundangnya kecuali saya, kata Qian Dabao. Aku tidak punya banyak teman, aku baik-baik saja. Stephen Lin tersenyum dan mengambil botol itu dan menambahkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu mengambil gelas itu dan berkata, aku akan menghukum diriku sendiri untuk 3 minuman dulu. Petik 2. Haha. Aku akan menemanimu 3 minuman juga. Qian Dabao menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, mengambil gelas dan berkata. Stephen Lin tersenyum, dan dia dan Qian Dabao saling bersulang 3 cangkir. Setelah 3 gelas anggur, lapisan terakhir kertas jendela di antara keduanya tampak tertusuk. Kakak Lin, aku jauh lebih tua darimu, bolehkah aku memanggilmu kakak? Kata Qian Dabao. Tentu saja bisa, maka aku akan memanggilmu kakak. Stephen Lin tersenyum. Tidak ada yang akan datang untuk makan malam ini, hanya saya. Jika Anda datang, Anda harus mengerti apa yang saya maksud, kata Qian Dabao. Ya, saudara Qian, kamu ingin menjadi temanku. Stephen Lin mengangguk. Itu wajar. Qian Dabao mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, saya orang yang relatif lugas, jadi saya tidak suka menyembunyikan kata-kata saya, jadi saya hanya ingin bertanya, apa rencana Anda untuk Shen? Keluarga. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan dia sedikit terkejut dengan keterus-terangan Qian Dabao. Secara logis, meskipun mereka berdua sudah memiliki semacam pemahaman diam-diam saat ini, menurut pendapatnya, keduanya masih lama jauh dari menjadi sekutu tanpa diduga. Qian Dabao menanyakan poin kunci secara langsung sekarang. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa ditanyakan jika kedua belah pihak memiliki banyak kepercayaan satu sama lain. Namun, Stephen Lin tidak terpengaruh oleh ritme. Dia tersenyum dan berkata, keluarga Shen abadi, saya tidak nyaman. Petik 2. Oh,
Ketika kejutan itu tiba, dia dengan sengaja mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Stephen Lin. Bahkan, dia ingin melihat reaksi Stephen Lin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan jawaban yang pasti. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu. Saya datang ke kota Rongjin kali ini hanya untuk satu tujuan, untuk menghancurkan keluarga Sen, kata Stephen Lin. Metode eliminasi seperti apa? Qian Dabao bertanya. Biarkan yayasan keluarga Sen yang berusia seabad menjadi sia-sia, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Biarkan Sen Hongyue dan semua kroninya pergi menemui Tuhan, kata Stephen Lin. Qian Dabao menatap Stephen Lin dengan heran, dan setelah beberapa detik hening, Qian Dabao mengangkat ibu jarinya yang gemuk lagi dan berkata, Kakak Lin, niat membunuhnya sangat kuat. Petik 2. Jangan lakukan itu, atau lakukan saja. Itu, kata Stephen Lin. Aku suka karakter Brother Lin, ayo pergi. Qian Dabao mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin. Ini adalah gelas anggur keempat yang diminum keduanya. Segelas anggur seharusnya 1 atau 2. Dalam sekejap mata, hampir setengah kati anggur putih. Namun, meskipun kata-katanya sederhana, sangat sulit untuk dicapai. Keluarga Qian kami telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, tetapi kami belum dapat mengguncang keluarga Sen. Anda hanya orang luar. Sejujurnya, dalam kapasitasmu, bahkan bagaimana kamu ingin menghancurkan keluarga Sen? Qian Dabao bertanya. Masalah ini sangat sulit. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, jadi aku menyiapkan meja anggur ini dan menemukan teman baik sepertimu, saudara Qian. Petik 2. Qian Dabao mengangkat alisnya dan berkata, dengan kekuatan kita, 2 keluarga tidak cukup untuk mengguncang keluarga Sen. Petik 2. Seberapa kuat keluarga Sen? Stephen Lin bertanya. Ini sangat kuat. Qian Dabao berkata dengan suara yang dalam, keluarga Sen telah berbasis di kota Rongjin selama lebih dari 100 tahun dan telah mengumpulkan kekayaan setidaknya lebih dari 20 miliar. Selain itu, kekayaan bukanlah segalanya di dunia. Keluarga Sen, Sen Sichong, kepala keluarga Sen, dan Jin Min dia memiliki banyak hubungan dengan tingkat atas provinsi. Pada saat yang sama, orang ini pandai bersosialisasi dan memiliki banyak teman di kota Rongjin. Tidak hanya itu, Sen Sichong juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di bawah komandonya. Nama kekuatan ini disebut Shadow Hunting. Kekuatan ini melindungi anggota penting keluarga Sen, sehingga sangat sulit untuk menyerang keluarga Sen, baik itu finansial atau pribadi, kata Qian Dabao. Ini benar-benar sulit. Stephen Lin mengangguk dan berkata, tidak heran keluarga Qian Anda tidak dapat mengguncang keluarga Sen selama bertahun-tahun. Petik 2. Dalam hal aset saja, kami mirip dengan keluarga Sen, tetapi aspek kekuatan lainnya tidak cukup. Keluarga Sen adalah raksasa, dan seluruh tubuh dapat digerakkan dengan sehelai rambut, dan keluarga Sen tidak akan mudah dilihat dari atas, kata Qian Dabao. Stephen Lin mengangguk dan mengetuk jarinya dengan ringan di atas meja. Jika hanya untuk membunuh keluarga Sen, maka itu sangat sederhana. Malam ini, Stephen Lin dapat menghancurkan seluruh keluarga Sen sendirian, tetapi dalam hal ini, Stephen Lin tidak akan merasa lega, dan itu juga dapat menarik orang-orang dari naga. Bagi mereka dari klan naga, bahkan Stephen Lin akan merasa sedikit rumit. Karena itu, bagi Stephen Lin, cara terbaik adalah membunuh dengan pisau. Jelas, Qian Dabao adalah pisau yang bagus. Meskipun mereka bersaudara dengan Qian Dabao saat ini, Stephen Lin tidak benar-benar menganggap Qian Dabao sebagai saudara. Keduanya hanya berkumpul sementara karena mereka memiliki musuh yang sama. Stephen Lin ingin memperlakukan Qian Dabao sebagai pisau, jadi apa tentang Qian Dabao? Saya tidak ingin menggunakan Stephen Lin sebagai pisau. Keduanya memiliki hantu masing-masing. Pada akhirnya, siapa yang menjadi pisau pada akhirnya tergantung pada siapa yang lebih tinggi kemampuannya. Jangan bicarakan ini untuk saat ini semua tentang masa depan,
Aku beruntung bertemu Brother Qian malam ini, mari kita minum 2 kali lagi. Stephen Lin tertawa. Mendengar ini, Qian Dabao tahu bahwa tidak akan ada kesepakatan kerja sama antara keduanya hari ini, dan dia tersenyum. Mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri, makan, minum dan mengobrol, tetapi mereka juga harmonis. Pada saat yang sama, di keluarga Sen Sichong, kepala keluarga Sen, duduk di bagian atas aula. Di sebelah kiri Sen Sichong duduk anak tertua dari keluarga Sen Tingfeng, dan di sebelah kanan Sen Sichong duduk anak ketiga dari keluarga Sen Tingbai. Sen Hongyue adalah anak kedua, tetapi karena dia adalah anak perempuan yang sudah menikah, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah Sen Sichong. Lin Zixing duduk di samping Sen Hongyue, sedikit berhati-hati. Katakan padaku. Sen Sichong meletakkan tangannya di lengan kursi, dan mengetuk lengan kursi dengan jarinya dengan ringan. Ayah, Stephen Lin mentraktir tamu malam ini. Hanya satu Qian Dabao yang pergi ke pesta, dan tidak ada yang pergi. Dapat dilihat dari sini bahwa tidak ada seorang pun di kota Rongjin yang optimis tentang Stephen Lin. Sen Tingfeng tersenyum. Tingbai, bagaimana menurutmu? Sen Sichong bertanya pada Sen Tingbai. Stephen Lin secara terbuka mengundang begitu banyak orang untuk makan malam. Sebenarnya, dia seharusnya mengira hanya sedikit orang yang akan pergi ke sana, tetapi dia tetap mengundang mereka. Tujuannya jelas, salah satunya adalah untuk mengetahui siapa yang bisa menjadi sekutu, dan yang lain juga untuk menginformasikan seluruh kota Rongjin bahwa dia ada di sini. Semakin terkenal dia, semakin sulit bagi kita untuk menyerangnya. Stephen Lin jelas menyadari hal ini, kata Sen Tingbai. Kamu benar. Sen Sichong mengangguk puas dan berkata, perjalanan Stephen Lin ke ibu kota provinsi muncul di permukaan untuk menghadiri pernikahan, tetapi sebenarnya dia datang untuk berurusan dengan keluarga Senku. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin adalah di kota Rongjin. Jika kita hanya menemukan seseorang untuk membunuh Stephen Lin, kita tidak hanya akan dengan mudah menjadi sasaran orang lain, tetapi juga menjadi bahan tertawaan orang lain. Petik 2. Saya pikir kita dapat menemukan seseorang untuk menculik istri Stephen Lin. Kemudian gunakan itu sebagai umpan untuk menjebak Stephen Lin di luar kota Rongjin. Kata Sen Tingfeng. Saudaraku, bagaimana menurutmu Stephen Lin membawa istri, ibu, dan ayahnya ke kota Rongjin dengan meriah? Sen Ting bertanya sambil tersenyum. Bukankah itu hanya untuk Putri Chu Songtian? Saya sudah mengetahui tentang masalah ini, kata Sen Tingfeng. Sen Tingbai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar tidak bersalah. Petik 2. Mendengar ini, wajah Sen Tingfeng sedikit menjadi gelap, dan dia berkata, apa maksudmu? Stephen Lin datang ke kota Rongjin untuk menemukan dia. Adikku datang untuk membalas dendam, tapi dia membawa istri dan keluarganya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa keluarga istrinya akan menjadi target orang lain? Kemungkinan besar, dia melakukan ini untuk memikat orang sepertimu, sulung saudara, untuk mengambil tindakan. Begitu jebakan menangkap seseorang, maka kita bisa pasif, kata Sen Tingbai. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.